Halo Praskuat. Hai guys. Halo. Hai. Perkenalkan gue Gagas, umur gue 23 tahun. Status gue single tapi lagi PDKT, semoga jadi. Gue udah nggak punya pasangan sekitar 15 bulan, kurang 3 bulan sama dengan 12 bulan. Tambah 2 bulan lagi, jadi setahun 2 bulan. Dari September 2020, tanggal 16. Jadi gue sempat mengalami di mana fase yang namanya mati rasa. Apa ya? Nggak tahu karena mungkin udah sesayang itu karena sama yang sebelumnya ya. Jadi antara siap nggak siap sih sebenarnya. Tapi ya mau gimana kalau misalnya udah terjadi, ya udah harus siap dijalanin. Gimana tinggal kita ngelakuin ke depannya seperti apa, kayak gitu. Terus yang bikin kenapa lama? Ya karena belum nemu aja sih. Mungkin gue juga deket sama beberapa orang, cuman belum ada kecocokan, makanya gue nggak yang lanjut sampai berhubungan. Entah ketika di tengah jalan gue di ghosting atau gue yang ngeghosting, itu gue akuin gue pernah ngeghosting segala macam. Karena mungkin gue nggak menemukan kecocokan di situ. Hai guys, nama gue Dona, gue umur 25 tahun, and I'm married for 3 months. Halo, gue Fatur, usia 26 tahun, single 5 tahun. Separuh hidup hampir single ya. Hai, nama saya Nova. Saya salah satu tim di Opera Entertainment. Banyak sih yang bikin bahagia. Mungkin kalau gue ceritain di sini nggak bakal kelar satu episode sih. Karena gue ngejalaninnya happy, jadi ya namanya sebuah hubungan pasti kan ada titik naik turunnya ya. Entah itu rasa seneng, rasa sedih, ada rasa titik jenuhnya, pas itu ngelewatin semua. Oh ini sih paling yang bikin gue seneng itu lebih ke momen sih sebenarnya. Momen gue tuh setiap malam tuh gue kan sempat kerja di salah satu coffee shop juga kan. Jadi kalau misalnya gue nge-shift sampai jam 11 malam, dia dari sore itu udah di situ kayak nugas gitu, kayak ya udah nugas aja sembari nunggu gue selesai. Nanti dari situ makan. Pokoknya kebiasaan gue setiap malam itu selalu muterin, karena gue kuliah di Jogja ya, selalu muterin Malioboro dan alun-alun dulu, baru habis itu balik ke kos. Gitu sih. Lebih ke ya udah naik motor aja random kemana jalan-jalan. Sesimpel itu sih yang bikin seneng. Paling bikin bahagia sama nikah tuh adalah bisa pokoknya segala sesuatunya gue bahagia banget karena gue bisa dapet suami kayak dia. Jadi gue kayak enjoy every moment sih sama dia, apapun itu, dari kayak di rumah sampai keluar rumah. Terus karena dari gue pacaran sampai gue nikah nggak ada yang berubah dalam hidup gue gitu. Jadi gue happy, gak semenakutkan itu untuk menikah. Bahagianya punya teman bertukar pikiran. Kalau gue ada trouble sih, kadang kan kita punya masalah gitu, terus gue cerita, ada yang menenangkan, ada yang terus ngasih solve problem gitu buat kita. Mencintai seseorang sih, itu bikin bahagia. Pernah ngerasa diperhatiin aja, kayak pengen apa dibeliin, terus pengen makan apa dibeliin, ya di ngertiin aja sih, itu bahagia banget. Sejauh ini sih pengkhianatan nggak ada sih. Maksudnya gue dan dia pun nggak pernah ada yang namanya orang ketiga. Gue selalu menghindari orang ketiga sebenarnya. Kalau untuk berantem kecil pasti ada, kayak misal salah paham. Ya pasti setiap hubungan ada masalah-masalah kecil lah. Cuman untuk pengkhianatan yang bikin gue kayak kesel atau marah banget sih sejauh kemarin nggak ada sih. Paling gue tuh kayak yang gue tuh kan cewek nih, tapi gue dideketin sama cowok-cowok, terus dia bikin gue suka dari gue yang gak suka nih. Kebanyakan mantan-mantan gue tuh kayak dia yang ngedeketin gue, dia yang mutusin gue, brengsek. Jadi gue tuh kayak bingung, udah gue yang dibikin suka, dia yang mutusin. Tapi ya udahlah, itu udah masa lalu juga. Gue juga kayak udah ya masa muda ya, masa-masa bego-bego gitu. Jadi gue nggak mikir, sekarang pun gue nggak punya dendam apa-apa sih ke mereka. Jadi kalau ditanya paling besar sebenarnya kayak rata-rata hampir sama, kayak pokoknya intinya gue yang diputusin aja terus gitu. Padahal gue yang deketin. Ya itu sih kayak udah menjalin hubungan nih. Atau gue kayak yaudah fine gitu semuanya hubungannya.
dikira nggak ada orang ketiga atau apa. Taunya gue menemukan sendiri gitu di jalan, dikasih kayak petunjuk, oh ternyata gue nemuin hal kecurangan gitu di hubungan ini gitu. Mergokin langsung, cuman silent aja sih. Gue tipe orang yang nggak terlalu gue harus frontal gimana ketika ya udah cukup tahu, dan gue juga nggak gimana terus gue harus putus gitu langsung udahlah, atau gue mempermasalahkan itu, karena gue yakin gue ketika ada yang misalnya dia selingkuh atau kayak gitu, gue yakin karena gue ada sesuatu yang kurang di gue. Tahu-tahu gue udah dikelarin aja sama dia gitu, dan gue nggak pernah tahu itu selingkuhannya siapa gitu. Ilfil nggak sih, kayak lebih gue pengen show gue lebih baik dibanding pasangan lu yang sekarang gitu. Diselingkuhin. Kalau itu nggak tahu alasannya kenapa, cuma kalau menurut aku tuh udah bener nih, udah bener jalan hidupnya, aku udah nggak selingkuh, aku nurut, aku nggak mau macem-macem, tapi yang nggak tahu balik lagi ke si pacar lah gitu, mantan pacar gitu. Kenapa bisa diselingkuhin, aku nggak ngerti alasannya apa. Namanya udah terjadi, nggak ada yang perlu disesalin sih menurut gue. Cuman kalau misalnya gue kan beda agama nih ceritanya, jalan. Maksudnya kenapa? Ya nggak tahu ya, namanya hati ya. Kenapa harus sayang sama yang berbeda keyakinan sama gue gitu? Gue nggak tahu yang salah guanya atau emang udah jalannya sih. Cuman gue nggak bisa menyalahkan siapapun karena emang udah jalannya seperti itu. Mungkin dari situ gue bisa ngambil pengalaman. Kalau gue nggak ketemu dia, mungkin gue nggak bisa kayak sekarang sih. Gue nggak tahu apa itu arti perbedaan, toleransi segala macem. Ya gue sering nggak sering sih, maksudnya kayak terkadang gue sering nganter dia ke pura gitu. Terus juga ketika gue jalan-jalan juga, atau terkadang gue sholat dia nemenin, kayak gitu sih. Pernah sia-sia cinta sama orang yang salah aja, kan mantan, udah masa lalu. Jadi kan pasti dia orang yang salah dong. Kenapa gue bisa cinta sama orang sih gitu, pernah suka, pernah sayang zaman dulu ya kan. Dia dianya bukan satu orang, intinya kayak, jadi kayak misalkan gue punya pacar gitu dulu nih, mantan gue kayak nggak ada take and give-nya aja gitu. Gue tuh kan kalau udah sayang sama orang, gue kayak try my best banget nih untuk hubungan gue kan, kayak gue nggak pernah mau lah ngecewain dia gitu sebagai pacar. Gue pasti bakal lakuin yang terbaik, tapi gue nggak pernah dapet apa yang harusnya gue dapet gitu. Dalam arti kayak kayak gue selalu ada deh buat lo, tapi lo nggak pernah ada nih saat gue butuh. Padahal gue nggak pernah nyusahin nih. Kalau cewek tuh, gue tuh jadi cewek nggak pernah nyusahin anjir. Kalau gue bisa pergi sendiri, gue pergi sendiri deh. Tapi gue sekali gue butuh dia, nggak ada di samping gue. Jadi kayak sia-sia gitu loh. Nggak pernah menyesal sih gue. Kayak ya udah introspeksi diri aja, gue digituin, ya berarti gue ada yang kurang gitu. Katanya sih gue tuh selalu dibilang kalau misal gue diputusin, gue terlalu baik katanya. Gue nggak nyesel jadi orang yang baik sih, tapi gue nyesel baik sama orang yang salah. Mencintai si pecundang itu. Ya itu penyesalan terbesar aku. Wah, nggak berani gue. Nggak berani gue. Apa? Mantan. Gue pernah bohong sama dia itu ketika gue kan sempat jadi Gojek juga kan. Nah habis itu gue nggak bilang, gue bilangnya balik ke kos tuh, tapi ternyata gue ke rumah, bukan rumah, kosan teman gue. Di situ ya gue agak slow respon, bilang terus kayak udah mau tidur segala macem, tapi ternyata gue nongkrong sama temen-temen gue kayak ya sekedar minum-minum gitu sih, karena dia sebenarnya paling nggak suka sih kalau minum-minum gitu, cuman gue berbohong demi kesenangan gue sendiri. Tuh. Gue tuh gue tuh sama suami gue yang sekarang tuh udah kayak super jujur banget dah. Gue nggak pernah ada yang gue bohong-bohongin ke dia, karena dia kayak, gue tuh dulu tukang bohong banget nih kalau pacaran. Gue kayak tukang tipu deh. Dalam arti tuh gue nggak pernah mau susah deh gue buat jujurnya gitu, karena gue ngerasa kalau gue jujur nanti berantem gitu kan kalau dulu. Terus semenjak sama dia tuh gue kayak belajar buat jujur pelan-pelan gitu, kayak dia selalu ngasih tahu gue kayak, kenapa sih lo nggak
jujur aja kali nggak apa-apa. Dan dia kalaupun gue jujur, seburuk-buruknya gue jujur, dia tetap yang bisa terima gitu. Jadi gue akhirnya kebiasaan apapun yang gue lakuin gue jujur gitu. Walaupun kadang gue kayak mungkin kalau pas jujur gue nyakitin dia, tapi gue jujur gitu. Jadi gue lupa kebohongan gue apa. Kayaknya hampir gue nggak pernah deh. Even tuh kayak cuman gue lagi tidur ya, gue lagi males chatan aja, gue bilang gue mau main HP dulu, gue bilang gitu kan. Gue main HP dulu, gue mau rebahan dulu, gue mau me time dulu tuh gue bilang. Gue gak mau diganggu dia dulu, gue tuh bilang gitu. Jadi apa ya, kebohongan kecil apaan anjir, kagak ada. Karena gue orang yang nggak macam-macam gitu, gue tuh serba nabung. Gue tuh pengen kasih gift yang mahal aja gitu, kayak apapun itu yang dia mau gue kasih gitu. Handphone kayaknya deh nggak gue kasih. Gue buang iPhone deh kayaknya, ditaro aja udah, terus udah tuh lupa gue taruh di mana. Nggak ada sih, nggak ada yang, ya karena kan aku ngerasa aku udah bener gitu, kenapa terus aku diselingkuhin gitu kan. Nah pas dia aku ngilang itu baru deh aku mulai move on, terus aku coba untuk memulai hidup baru gitu, kayak ngubungin seseorang lagi untuk bisa move on gitu. Nama kontaknya Dimas Sayang Love. Ini udah mulai syutingnya, gue bilang itu. Terus dia bilang di pinggir kolam syutingnya. Di pinggir kolam syutingnya situ. Terus gue bilang iya di pinggir kolam renang. Kamu lagi ngapain baby? Aku bilang gitu. Lagi whatsappan sama kamu aja, nungguin kamu. Terus gue tanya, kamu belum ngantuk? Terus gue tanya, kamu belum ngantuk? Terus gue bilang, kamu udah beberes baju sama barang-barang belum? Terus dia bilang belum. Besok kamu packingnya. Terus dia jawab udah, tinggal nutup koper doang sama masukin alat mandi. TikTok aku di unfollow lagi. Iya maaf ya, dia balas iya maaf ya. Jujur aku bingung jelasin situasinya gimana. Terus gue jawab ya, gue sok tegar gitu. WKWK is okay, nggak apa-apa. Masih centang 2 biru tuh. Terus habis itu selang 3 hari, tiba-tiba kok foto profilnya hilang. Gue langsung bilang aja, WKWK makasih ya, bilang gitu. Dia kan mau pergi, dia tuh manggil gue karena gue gendut, katanya gue itu kayak Doraemon. Mana ngomongnya bye Emon gitu. Ya udah gue bilang see you, be careful gitu. Ya udah nggak usah sedih, bye. Terus ya love you, udah kelar. Ya dia bilang ngabarin udah di kantor yang, terus dia nanya udah makan belum, terus kan dia nanya aku lagi di luar kota, dia udah nyampe belum, udah kelar belum syutingnya gitu, terus tadi makan sama apa gitu. Itu sih chat terakhir. Kalau ke mantan sih udah pasti, karena kejadiannya udah lama banget kan, jadi ya udahlah, gak mau diinget-inget lagi kan. Nah kalau ke yang sekarang, ya mudah-mudahan langgeng, jangan sampai ada berantem, pengennya sama-sama perhatian, lebih diperhatiin lagi hubungannya. Lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Jadi ya intinya Nova pengen hubungan kita tuh terus berlanjut, maksudnya baik-baik aja, nggak ada masalah gitu. Iya udah gitu aja.
ya pokoknya jadi lebih baik aja, jangan harus lebih perhatian gitu ya, sama-sama perhatian tapi gimana ya gue jelasinnya, kalau ada kesalahan kita bareng-bareng selesaiin, jadi orang yang tanggung jawab ke pasangan. Ya udah itu aja. Hai suamiku. Hai Dimas Isnain Hariseno, thank you udah gak pernah berubah sejak awal ketemu sama aku. I love you. Pokoknya apapun yang kita jalanin sekarang ini, apa ya, pokoknya happy terus bahagia terus, tambah bahagia pokoknya buat kita, tambah seru. Kamu selalu dengerin omongan aku. Egois. Kamu selalu dengerin omongan aku, terus pokoknya apa ya, semangat terus kerjanya. Pokoknya aku cuma mau ngomong makasih, kamu gak pernah berubah dari awal kamu deketin aku sampai till now. I love you, bye-bye. Buat kamu, gue nggak peduli sih dia ngomong nggak percaya apa gimana emang ke gue, kadang ngomong gue buaya segala macam lah, tapi gue udah sejujur-jujurnya gue sayang sama dia, walaupun belum jelas nih gue arahnya gimana, karena dianya belum tahu apa yang gue sampein atau gue ucapkan atau gue ungkapin perasaan gue gitu. Udah. No. Satu kalimat, semoga selalu bahagia, selalu rata, sehat. Ya, enggak deng, nggak nangis dulu. Buat kamu, orang yang pernah hadir di hidup aku, mungkin suka duka udah sering kita lewatin bersama pada waktu itu, dan mungkin sekarang jalannya emang kita udah nggak bisa bareng lagi karena ada satu dan lain hal. Paling mau nyampein aja sih, jaga diri baik-baik di sana, terus sukses selalu, terus pengen sih maksudnya kayak udah kita berhubungan sebagai teman biasa aja tanpa ada blok atau unblock segala macam. Ya walaupun aku udah tahu alasannya seperti apa, ya semoga kamu bisa dapat kebahagiaan yang lebih dari aku sih di luar sana. Semoga kita masih bisa ketemu sebagai teman gitu, teman baik. Selain jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, sukses selalu. Semoga dapat pengganti yang lebih baik dari aku sebelumnya. See you when I see you again aja sih. Enggak anjir, jangan digituin anjir. Jangan digituin anjir. Jangan digituin anjir. Jangan digituin anjir. Jangan diceburin lagi, gua enggak ada kuasa lagi. Ya, sabar ya. Sabar. Udah mau